Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita ada di hari Minggu, kita bersyukur. Sebelum kita beribadah, mari kita kembali akan renungkan firman Tuhan di pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas hari baru yang Kau rahmati lagi. Kami boleh bersama-sama kembali merenungkan firman. Mohon sekali lagi tuntunan terang dan pimpinan Roh Kudus untuk menerangi hati kami, untuk memahaminya dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah bijaksanalah kalau mau hidup. Bijaksanalah kalau mau hidup. Nah saudara, mobil mahal bukan jaminan keselamatan. Tapi menyetir dengan hati-hati dan sabar itulah kunci keselamatan. Membawa rekan-rekan preman dan bodyguard yang banyak bukan juga jaminan keamanan. Tetapi orang yang rendah hati, yang ramah dan tidak mencari musuh, itulah kunci keamanan. Obat dan vitamin bukan juga jaminan hidup sehat. Tetapi jaga mulut, istirahat cukup, dan olahraga yang teratur, itulah kunci hidup sehat. Rumah mewah bukan juga jaminan keluarga bahagia. Tapi saling mengasihi, menghormati, dan memaafkan, itulah kunci keluarga bahagia. Atau gaji tinggi juga bukan jaminan kepuasan hidup. Tetapi bersyukur, efisiensi, dan saling menyayangi, menghargai, itulah kunci kepuasan hidup. Bahkan pangkat tinggi bukan juga jaminan hidup terhormat. Tetapi hidup yang jujur, punya kredibilitas dan disiplin yang tinggi, itulah kunci hidup terhormat. Atau hidup berfoya-foya bukan juga jaminan banyak sahabat. Tetapi setia kawan, bijaksana, solidaritas, suka menolong, itulah kunci banyak sahabat. Kosmetik bukan jaminan kecantikan. Tetapi semangat, kasih ceria, ramah, dan senyuman yang manis, itulah kunci kecantikan. Nah, hidup kita itu sebaliknya seperti jam dinding ya. Dilihat orang atau tidak, ia tetap mendenting. Dihargai orang atau tidak, dia tetap berputar. Diterima dan dikasihi atau tidak, ia tetap bekerja. Nah, kalau jam dinding, ya itulah yang sungguh dijalani, dihidupinya. Kalau dia punya suara, dia punya bicara, ya, mengapa dia begitu konsisten dan semua orang harus tunduk kepadanya? Pasti dia akan berkata, karena aku punya kualitas. Aku punya komitmen dan tanggung jawab yang tinggi. Nah saudara, dari filosofis tentang makna dan nilai hidup yang sudah disampaikan tadi, itu sudah bisa menjadikan kita orang yang bijaksana. Apalagi dari ilustrasi jam dinding yang saja kita sudah tahu bersama, di mana terdapat makna falsafah hidup yang dalam. Terlebih-lebih hidupmu yang sudah ada dalam Tuhan, yang sudah Dia selamatkan. Ya, tidak hanya bijaksana yang engkau akan dapatkan, melainkan engkau akan mendapatkan hikmat, mendapatkan marifat dan berkat. Asalkan segala sesuatu apapun yang engkau rancangkan dan lakukan, engkau hadirkan Tuhan, engkau andalkan Tuhan, dan engkau muliakan Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini yang kita baca dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2 menyadarkan dan memotivasi kita akan hal itu. Dikatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya saudara, engkau bisa beli dan bisa membangun rumah yang begitu mewah. Itu house-mu. Tetapi bagaimana dengan suasana rumah itu? Bagaimana dengan home-nya? Apakah ada damai, apakah ada tentram, apakah ada bahagia dalam rumah tanggamu? Itu yang harus dipikirkan. Dan itu hanya bisa kalau Tuhan yang engkau hadirkan, Tuhan yang engkau sungguh-sungguh andalkan. Maka dialah yang akan memberkati rumah dan rumah tanggamu. Begitu juga dengan keamanan.
meski pengawal berlapis-lapis dan berjaga-jaga pun, pasti akan gecebol juga, pasti akan terjadi kejahatan juga. Kenapa? Karena memang manusia terbatas. Tetapi Tuhan dalam firman-Nya dikatakan dialah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Artinya Tuhan yang dapat memberi kita keamanan, perlindungan, dan keselamatan. Nah, begitu juga dengan engkau yang sudah sibuk bekerja mencari nafkah. Bangun pagi-pagi bahkan tidur sampai jauh-jauh malam. Tapi apa artinya semua itu? Karena sesungguhnya berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan pernah menambahinya. Maka lewat semua ini mari kita sadari bahwa kalau kita mau hidup, jadilah orang yang bijaksana. Dan bijaksanalah kalau mau hidup. Dan itu hanya bila dimungkinkan, hanya bila terjadi. Apabila engkau menghadirkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan kiranya memeteraikan firman-Nya dan memampukan kita untuk boleh menjadi orang-orang yang bijaksana dalam menjalani hidup ini. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur kembali kami diajar, diingatkan untuk boleh menjadi orang-orang yang bijaksana, untuk memahami sesuatu yang kekal, sesuatu yang substansi dan esensi. Sehingga hidup kami tidak menjadi orang yang mubasir dan hidup dengan segala kesia-siaan. Dan kami boleh betul-betul efektif dan efisien dalam rangka kami boleh mencapai apa yang menjadi tujuan-Mu, rancangan-Mu bagi segala apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, mari jadi oranglah yang bijaksana. Dan mari kita beribadah pagi hari ini, memuliakan Tuhan dan memberi dan mempersembahkan yang terbaik baginya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.